dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di maghrib ini untuk mengembalikan atau kembali mengevaluasi arti keislaman kita. Jadi kenapa begitu? Karena si Pak Gan tahu ada karena apa tujuannya dia berislam? Atau mungkin dia tahu tapi istilahnya parsial, si Pak Gaji nese. Dia cuma tahu satu tujuan kecil. Padahal Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi kebajikan mari yang masenna, ya, kebaikan untuk seluruh alam ini. Nah, rahmatan lil alamin artinya rahmat untuk seluruh alam. Sehingga tentu saja ini harus kita pahami bersama sebagai seorang muslim. Cuma kita bahkan sifatkan tahu anak-anak pun nama wajib. Belanja apa baik? Jadi kalau saya sudah baik, apalagi? Urusan apa lagi? Bahkan kadang-kadang tidak peduli. Ya, keluarganya, anaknya, benen, tidak peduli. Yang penting nak wajib. Ya, nah, itu tentu kehilangan tujuan. Padahal kita sekali lagi ulangi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, ya, kamu saya utus ya, untuk kebaikan seluruh dunia, seluruh alam ini. Bukan cuma Rasulullah, bukan cuma bangsa Arab saja, tapi seluruhnya. Mana tahu, mana kan kita kasar. Ya, makanya Islam itu masuk ke sini, alhamdulillah. Dipertegas lagi oleh ayat yang mengajarkan kita tujuan untuk dikeluarkan, bahwa kuntum khairu ummah, wahai orang-orang yang beriman, kalian ini adalah umat terbaik. Apa itu umat terbaik? Paling bajikan. Tenang perhatian. Umat yang terbaik. Kenapa disebut umat terbaik? Ukhrijat linnas. Dia dikeluarkan manusia kepada umat manusia ini, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Apa bajikan? Lino memperbaiki seluruh dunia. Dengan cara apa? Mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang kepada dari kemungkaran. Zaman-zaman kuliah kita ajak, mari kebajikan. Itulah hakikat dari kita berislam sebenarnya. Setelah kita mengucapkan kalimat syahadat, setelah kita mengatakan saya ini orang Islam, saya ini Muslim, saya ini umat Muhammad, saya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ini kana ganda baik. Selesai. Tinggal kita pergi sholat, bersambayang, puasa, ya, punya niat doi, kita bisa berzakat atau mari anak suci, ya, Mekah, selesai. Asal wajib lagi, selesai. Pokoknya apapun yang terjadi ya, tidak peduli. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untungnya ya, kalau kita mau pelajari ya, kadang-kadang prinsip dan Nabi ya, Nabi tak tena na bantui yang dikabajikan. Kalau sekiranya sahabat Nabi berprinsip seperti itu, apalagi yang modern Nabi tua, selesai.
Memang dikokotkan asing. Tidak usah lagi lanjutkan ini. Ya, anggaplah kita mengatakan kan yang melakukan perubahan, yang berdakwah itu Nabi saja. Kan dia utusan Allah. Ya, kadang pahami kan menjawab sahabat kan. Tena bantu kewajiban. Mungkin kita masih di hadapan batu-batu, di hadapan pohon-pohon, rawangan lagi pohon-pohon kah, apalah-apalah. Ya. Dan lekan lagi batu-batu, apalah doang dan seterusnya. Tidak ada tujuan, bahkan kutanya sholat karena tidak ada aturan berhijab, tidak ada aturan menutup aurat. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi penegasan kepada kita bahwa seorang muslim itu harus melakukan perubahan ya dari yang buruk menjadi yang baik. Tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan yang penting nak baji ngasemi enggau kaku tena gua tahu tena gugang dan seterusnya. Apalagi tena apa namanya? Ngapa lagi ulana urusan urusan tahu asal tahu jawab nak tahu bagaimana pasal tahu jawab ini saring apa motor dan lain sebagainya itu urusan aja. Tidak begitu. Justru Nabi SAW datang. Bahkan perlu kita ketahui bahwa beliau sampai berperang. Sampai berperang untuk persoalan ini. Persoalan mengubah kondisi bangsa Arab yang penuh dengan keburukan dari berbagai aspek. Dari akidah, pantrak nasib, ya, akidahnya rusak, tidak ada ibadah, moral rusak, tidak ditahu yang mana baik, yang mana buruk, semuanya rusak. Lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan utus beliau untuk mengubah itu semua. Utus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya napa bajik yang kasenan deh kakudia yang sudah menyebar pada saat itu, sudah tidak ada kebaikan pada saat itu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan tentu tahapan-tahapan yang ada. Ya, dimulai dari ya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya. Bijanro perkara mulai dari anak, apa namanya, istri. Ya, makanya yang duluan adalah Khadijah radhiyallahu anha. Beliau memperbaiki Khadijah radhiyallahu anha, dia sampaikan bahwa saya begini. Ya. Permulaannya Rasulullah juga tidak mau. Bagaimana caranya ini saya jadi utusan Allah. Sementara ya anwattala qaulan saqila. Nubattala. Bagaimana caranya kita mengubah ini ratusan patung yang ada di Mekah pada saat itu yang mengelilingi Ka'bah. Ya, namanya ngasih tahu, tiai bawang betul di Makkah, tapi seluruh bangsa Arab datang namanya nampak ergi, nabas pingasih kapayan, napa lesang ngasih, mau dihilangkan semua berhala itu, bagaimana caranya? Ya, kebiasaan tahu, sementara beliau cuma sendiri. Maka Rasulullah curhat kepada Khadijah. Ya, Khadijah termasuk pendukung dakwah dan dia percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga perjuangan kan. Ya, jadi
Ada istri yang sikoh, ada istri yang betul-betul percaya dengan perjuangan dan mendukung perjuangan suaminya. Apa yang dia lakukan? Ya. Kamu ini wahai suamiku, ya, orang yang dikenal baik, innaka latasilur rahim. Ya. Nasabuk nasa yang kabajikan. Kamu dikenal orang yang selalu bersilaturahmi. Kamu memberi makan orang miskin. Kamu dan seterusnya. Ya. Kamu dikenal baik. Maka itu jadi modal untuk melakukan perubahan itu. Insya Allah orang akan mendukung kamu. Orang akan mendukung kamu. Masa itu orang-orang tidak baik? Banyak yang dengarkan. Ya, banyak yang tertipu. Banyak yang dukung. Sementara kamu ini banyak sekali kebaikan yang ada pada diri. Maka Rasulullah makin semangat. Makin semangat karena disemangati oleh istrinya. Maka apa yang pertama beliau lakukan? Dakwah sembunyi-sembunyi. Menyampaikan kepada Abu Bakar. Menyampaikan kepada orang-orang yang dianggap insya Allah akan menerima dakwah itu. Nah, ini yang pertama. Makanya kita juga punya tahapan. Jadi di sini kita belajar bahwa kalau kita sudah berislam dengan baik, sudah menyatakan saya umat Nabi, umat Muhammad, saya hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu melakukan perubahan. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala tadi yang kita sudah sebutkan. Ya. Yaitu bagaimana kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Perintahkan kepada kebaikan dan juga melarang. Tapi Pak Beyangi, kok dia ini ciri-ciri ibadah. Jangan, apalagi sampai berpasrah. Rasulullah tidak mau. Bayangkan, bisa kita bayangkan beliau ini sendiri. Lalu kemudian semua lingkungannya, baru masalahnya lingkungannya ini tiai to marai. Saimpurinana, sepupunya, om-omnya, nampaknya nama bapaknya. Sudah tidak ada bapaknya yang bisa diandalkan. Apa yang dilakukan Rasulullah itu tadi. Ini tugas. Ini yang harus kita kerjakan. Diawali dari apa? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Cari pendukung dari kalangan keluargamu. Cari keluarga-keluargamu yang bisa mendukung kamu. Maka beliau mulai dari orang-orang dekatnya, teman-teman mainnya waktu kecil. Ya. Beliau awali semua itu dengan tadi, untuk melakukan perubahan di lingkungan di Mekah pada saat itu. Jamaah sekalian dirahmati Allah, inilah semangat yang harus kita ambil. Yang kita harus awali bahwa mari kita melakukan perubahan. Dan perubahan itu harus diperjuangkan. Harus ada perjuangan. Makanya agama Islam ini adalah agama perjuangan. Ya, bukan agama santai-santai. Ya, bukan agama santai-santai. Seandainya dia adalah agama yang tujuannya ya adalah untuk kenikmatan dunia, sudah banyak yang ditinggalkan oleh pendiri-pendirinya. Ya. Yang mengawali Islam ini jamaah sekalian dirahmati Allah, mereka semua mengalami kepedihan. Nitabangasi kepedihan. Bukan karena kesengajaan, tapi karena perlawanan. Apa yang mereka lakukan? Mereka tetap berada di garis perjuangan. Bahkan mereka sudah sempat mengatakan, mata Nasrullah, angapa minta ditolong. Kapan baru datang pertolongan Allah? Rasulullah katakan dihibur, inna qauman qablakum. Sesungguhnya kaum sebelum kamu itu, ya, tahu rioloa nyo, ya, tahu baji karioloa, ya. Sebelum saya, nabi-nabi sebelum saya dan kaum-kaum sebelum saya yang
membawa kebenaran ini. Mereka apa? Yuhfaru hufratan. Mereka digalikan lubang. Baru ya disimpan di dalam lubang itu sampai di kepalanya saja. Summa yurjan, baru disambilai batu. Karena mereka bersyahadat kepada Allah, karena mereka beriman kepada Allah. Ada lagi yang dipegang tangannya kiri kanan, baru dibelah dua kepalanya pakai gergaji. Kenapa? Karena sahabat sudah tidak tahan. Padahal dulu itu hanya diboikot. Bukan kita bilang hanya ini karena menyepelekan siksaannya, tidak. Maksudnya dibandingkan dengan kaum-kaum sebelumnya. Kalian itu hanya diboikot. Apa itu diboikot? Tidak dikasih belanja. Maksudnya mana niat doi nak kula itu belanja. Karena orang Quraisy dulu waktu itu tidak mau kalau orang tahu oh ini muslim, saya tidak mau jual kepada orang muslim. Begitupun kalau dia mau menjual barangnya tidak dibeli oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Sehingga menghasilkan apa? Kelaparan. Ya, kelaparan. Kalau agama ini tempat kita cari keuntungan, maka bukan di sini tempat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan ya hal ini, dan kemudian beliau sampai kurang lebih ya sekitar 13 tahun berdakwah, dan hanya mentok di 100 orang saja. Ya, kurang lebih 100 orang ya. Waktu itu 100 atau 100 lebih sedikit. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk ya sepertinya sudah tidak kondusif Mekah. Ya. Setelah 13 tahun jamaah sekalian dirahmati Allah, ya. 13 tahun ini bukan 13 tahun nak doe. Ya, 13 tahun memperbaiki kota Mekah. Tapi tidak ada perkembangan itu pun. Akhirnya beliau memutuskan untuk pindah ke Madinah karena atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia mau menyerah, tidak. Nah, sudah beda. 10 tahun lah. Tidak berkembang 100 orang saja dari ya ribuan penduduk Mekah pada saat itu. Apa yang terjadi? Kemudian beliau akhirnya pindah setelah mengalami penyiksaan di kota Mekah. Ya, nah ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa ya namanya perjuangan itu tidak bisa kalau kita ya manja. Ya, istilahnya tato resi gede, ai kodin tampak. Tidak bisa begitu. Tapi harus ada upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Harus ada upaya untuk menjadikan harapan kita memperbaiki kampung kita, memperbaiki negeri kita ini dengan berbagai macam cara. Di antaranya yang paling adalah bagaimana kita mengajak, mendakwahkan agama. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, ya. Beliau pun membangun Madinah, karena Madinah waktu itu mayoritas sudah menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan yang tidak menerima harus berpura-pura menerima. Itulah namanya orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik. Ya. Jadi istilahnya 100% sudah menerima secara zahir. Ya, adapun yang tidak menerima itu hanya disimpan di hati saja, yang masuk dalam kategori orang-orang munafik. Kalau di Mekah masih banyak yang tolak. Ya. 13 tahun dicoba tidak bisa. Akhirnya pindah ke Madinah. Itu pun utusan orang-orang Madinah tadi datang menjemput Rasulullah, mengatakan Madinah sudah siap. Ya, atau namanya dulu Yasrib. Ya, Rasulullah, Madinah sudah siap. Maka apa instruksi Rasulullah? Kalau begitu kita akan rencanakan semua orang-orang beriman di Mekah pergi ke Madinah. Akhirnya muncullah hijrah itu yang sembunyi-sembunyi pergi hijrah, dan terakhir Rasulullah yang berangkat, dan kisah yang terkenal beliau dikepung ya oleh orang-orang musyrik Quraisy, di mana Rasulullah pun diganti tempat tidurnya oleh Ali bin Abi Thalib ya, dan ternyata Allah turunkan lagi
mukjizatnya yaitu mereka semua mengantuk, ya, tiba-tiba mengantuk berat dan tidur. Rasulullah keluar dari rumahnya dan pergi berhijrah. Ya, itu kisah singkatnya. Nah, sesampai di Madinah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah orang-orang Madinah menerima Rasulullah? Rasulullah bilang, "Aman nih. Oh, nanti ini lagi." Ya, saya lagi pengen pikiri. Ya, apa pun yang dipikiri. Abaji pun ditalas kan. Sudahlah, kita di sini saja. Ya, kita ini sudah aman. Paling juga orang-orang munafik pamir yang apa namanya, yang ya tinggal di Madinah karena mereka takut juga pergi keluar tidak ada tempatnya. Ya mereka mau menerima Nabi ya, mereka belum suka. Ya, apalagi ada orang-orang Yahudi ya di Madinah, ya Yahudi Arab. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Ya, tidak berhenti di sini. Ya, jadi ini yang perlu kita pahami, ya bahwa tidak setelah beliau menguasai Madinah, tanah si mata-mata karena lebar pindah apa ya, ya sudah tetap akan memperbaiki karena tarik kembali selama dunia ini belum selesai karena pekerjaan saya ini adalah alam seluruh dunia yang nggak saya nalinoa dan abajiki harus baik semuanya, jangan cukup di Madinah saja. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah tahun pertama? Nah, selesai. Yang pertama dia bangun apa-apa di situ, bangun masjid, ya. Masjid yang pertama adalah Masjid Quba. Ya, lalu kemudian Masjid Nabawi, bangun pasar, ya. Ya, bangun pasar untuk pusat perekonomian. Membangun sistem di kota Madinah atau kita bahasakan membangun negara. Ya, membangun negara dengan strukturnya. Ya, membangun semua ya perangkat-perangkat pemerintahan ya, menjadi sebuah pemerintahan yang kuat dan siap untuk berhadapan dengan ya pemerintahan-pemerintahan lainnya. Siap untuk berdakwah. Jadi pemerintahan ini dipakai untuk berdakwah oleh Nabi SAW. Pakai untuk pabajikannya linoa. Ya, makanya juga perlu kita tegaskan bahwa kekuasaan itu adalah alat untuk berdakwah, ya, bukan alat untuk mengenyangkan perut, ya, bukan alat untuk berbisnis seperti yang ada sekarang, alat untuk bertransaksi, alat untuk mencari dunia, tidak. Rasulullah menjadikan kekuasaan beliau terhadap kota Madinah alat untuk berdakwah. Buktinya apa? Yang pertama, ya, karena dia tahu sudah membentuk pemerintahan di dalam, maka yang pertama beliau lakukan adalah bagaimana ya tadi setelah kuat maka bikin perjanjian-perjanjian. Ya, lalu kemudian beliau akhirnya meletus yang namanya perang Badar. Itu pun perang Badar bukan niatnya perang. Ya, perlu di garis bawah ini bahwa itu perang Badar itu bukan niat untuk perang. Ya, tapi niatnya adalah bagaimana menghadang kafilah kafir Quraisy waktu itu yang memang sudah banyak menzalimi. Lalu kemudian ingin diberikan pelajaran, tapi pelajarannya berupa apa? Perampasan, ya tadi hak. Nah, ketika itu dilakukan ternyata mereka maunya perang. Mereka maunya perang, makanya perang Badar sebenarnya dua kali ya, ada Kubra, Sugra dan Kubra, ya. Badrul Kubra, Badrul Sugra. Ya, artinya ada yang besar, ada yang kecil. Karena ketika mereka tahu mau dihadang, mereka jadi penghadangan itu dianggap perang Badar kecil. Lalu kemudian mereka panggil pasukan kurang lebih 1.000 orang, ya, yang dipimpin langsung oleh Abu Jahal, tokohnya. Ya, datang semuanya kurang lebih 1.000 orang. Ya, Rasulullah dan pasukannya yang waktu itu tidak ada perencanaan untuk berperang, mau lari, mau kembali ke Madinah. Ya, bahaya ini, tidak ada persiapan. Tapi sekali lagi Allah yang mau. Allah katakan perang, ya, perang, lakukan perubahan. Maka ya, teton jiwa orang ya,
Nah, ini apa itu? Ya, makanya ada apa dalam ayat dikatakan bahwa ya ketika idza laqitum fi'atan, kalau kalian bertemu dengan musuh, fasbutu, jangan lari. Jadi ini kaum muslimin tidak diajar menjadi orang balorang. Ya. Orang yang selalu mengatakan, aku lagi ngewa, kita tidak akan bisa melawan. Ini bukan prinsip seorang muslim. Tapi melakukan perlawanan. Allah Subhanahu wa taala katakan perang. Hadapi. Rasulullah, apa yang mau dilakukan? Perintah negara ta'ala. Tidak apa-apa. Jumlah cuma 300-an. 319. Kemudian senjata, apa tuh kata ini kulai? Ya, tidak ada senjata kecuali ya pisau-pisau saingan ladin. Yang lain orang-orang Quraisy ini mereka sudah punya keterampilan, karena itu suku-suku Arab itu dulu gampang perang, ya. Masalah sedikit perang, ya. Makanya mereka itu siap untuk berperang. Nah, bertemu dengan pasukan Rasulullah yang memang tidak ada rencana untuk berperang. Akhirnya meletus perang. Dan ini dalam rangka membela diri kita, membela diri kaum muslimin pada saat itu. Ya, dari ancaman orang-orang Quraisy. Nah, setelah itu ternyata betul menang kaum muslimin pada saat itu. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ya, istaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah wahai Muhammad ketika kamu minta tolong, ya Allah, tolong saya. Ya. Maka kami utus bi alfin minal malaikati murdifin, 1000 malaikat. 1000 malaikat untuk menghadapi siapa? Orang-orang musyrikin Quraisy. Dan akhirnya tahun kedua Hijriah. Nah, ini perubahan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian tahun ketiganya balas dendam. Ya, di perang Uhud. Ya, karena tidak menerima kekalahan di perang Uhud, digas lagi. Nah, mereka gaskan lagi. Ya, Rasulullah SAW ya, sudah memperkirakan bahwa ya namanya ini adalah resiko. Maka orang tidak suka pasti akan menyerang kita, apalagi punya ciri cadik. Nah, ini yang terjadi kaum muslimin saat ini, karena dilihat lemah, maka diserang dari berbagai aspek. Ya, kita ini jumlahnya luar biasa, tapi ya, kurang lebih ada sudah miliaran, sudah 2 miliar lebih ya, penduduk kaum muslimin ya, dari total hampir 7 miliar manusia. Tapi apa-apa ya, diserang dari berbagai. Nah, kembali ke Rasulullah SAW dalam rangka melakukan perubahan tadi, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau pun tetap menghadap. Nah, ini apa? Dan lokasi perangnya bagi yang pernah umroh haji, ya, itu di Uhud, Gunung Uhud, dekat sekali dari kota Madinah waktu itu. Sekarang sudah masuk kota Madinah. Ya, Gunung Uhud, masuk di Gunung Uhud, ya, mereka datang lebih dekat lagi. Apa yang terjadi? Ya, di situ Rasulullah SAW peperangan sini hampir terbunuh. Ya, hampir terbunuh. Di lapis-lapis tiga lapis perlindungan pengawalan oleh Rasulullah SAW itu pun masih sempat kena ya rahang beliau. Ya, rahangnya kena dan bahkan sempat giginya jatuh. Gara-gara ini sekali lagi perjuangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian apakah Rasulullah mengatakan trauma mas saya? Ya, saya mau lanjutkan lah. Atau sahabat mengatakan sudah dipain lah. Kan beta lagi. Ini kurang lebih 80 yang tewas ya di perang Uhud. Dari ya ada 700-an ya apa namanya sekitar ya 700-an 600-an pasukan meninggal dan dimakamkan di Uhud. Ya, masih ada sampai sekarang pemakamannya. Ya. Lalu kemudian apa? Rasulullah SAW dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala.
iyam saskum qarh faqad massal qauma qarhun mislu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jangan berhenti berjuang. Ya, ini Allah sendiri ya. Kenapa Allah tidak datangkan bantuannya? Ya. Allah katakan jangan berhenti berjuang. Sengaja kekalahan ini ada, ya, untuk menyadarkan kepada kalian iyam saskum qarh. Yang pertama bahwa mereka kan sudah pernah dikalahkan dulu di perang Badar. Kalau karena sekarang kalian kalah, ya biasa saja. Nah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya begitulah namanya menang kalah, dan ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Ya'lamallahu alladhina amanu. Ya, supaya kita tahu juga siapa yang beriman dan siapa yang cuma apa? Cuma ya siapa yang lemah imannya, siapa yang jujur kepada Allah, siapa yang lemah imannya. Yang setelah perjuangan itu selesai, dia manakah? Di beta gitu. Tidak ada. Seorang muslim tidak berhenti dari satu kekalahan, bahkan bangkit kembali. Ya, kalau dikalah berjuang kembali. Nah, itu yang menjadi prinsip ya kaum muslimin. Masuk terus sampai kemudian ya dalam berbagai macam ya, sampai mereka ini kaum muslimin ini tidak berhenti dibuli, diperangi. Ya, tadi di tahun ketiga Hijriah, lalu kemudian ya, masuk ke tahun ke-6, ke-5, ke-6 ya Hijriah. Apa yang terjadi? Diserang lagi. Baru yang menyerangnya ini tidak separah, sekutu. Orang kafir Quraisy, kemudian kafir Najd, Yahudi Khaybar. Ya. Orang-orang Yahudi di Khaybar. Jumlahnya kurang lebih 10 ribuan. 10 ribuan. Dan jumlah kaum muslimin pada waktu itu sudah bertambah banyak, kurang lebih 3 ribuan. 2.000 lebih lah, ya. Apa yang terjadi? Mereka mengepung lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di situ mereka sudah yakin mengatakan selesai ini Muhammad. Selesai ini Muhammad. Anu cak direkenna. Ya. Dan akhirnya seperti yang kita ya sering diceritakan, cuma 3 orang yang bisa tembus ke Mekah. Karena beliau bikin got, ya, parit yang lebar dan dalam. Pendapat itu rawa, tak boleh naik. Ya, tak boleh dilompati. Ya, tidak bisa dilompati. Kalau dilompati pasti di ujungnya jatuh. Dan kalau jatuh tidak bisa lagi naik. Nah, sehingga kaum muslimin bebas memanah ke bawah. Ya, mereka cuma bisa memanah. Lalu apa itu? Ya, cuma satu pintu, yaitu pintu Bani Quraisyah. Tapi Bani Quraisyah ini ya adalah suku Yahudi yang sudah bekerja sama. Jangan kamu buka pintu di situ. Ya, meskipun kemudian mereka berkhianat. Nah, akhirnya dibuka, tapi sebelum terbuka Rasulullah sudah tahu pengkhianatannya dan akhirnya ditumpas. Ya, diusir, bahkan sebagian pemimpinnya dibunuh karena pengkhianatan. Nah, singkat tadi cerita bahwa mereka pun menyerah untuk memerangi Rasulullah. Akhirnya Allah datangkan apa? Dingin. Dikasih dingin cuaca waktu itu. Padahal dinginnya untuk mereka nih. Angin yang sangat dingin. Nah, sementara Rasulullah dan sahabatnya tidak merasakan dingin. Semua apinya mati dan juga semua diterbangkan, kemah-kemahnya diterbangkan, posko-poskonya ya diterbangkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikirimkan angin. Ya, dan akhirnya selesai. Berarti Rasulullah berhenti dari situ mengatakan, "Beta mati." Selesai? Tidak. Masih lanjut. Ya. Lanjut apa? Pergi ke kemana? Pergi ke Mekah untuk umroh, ya, tapi dilarang. Nanti tahun depan kamu datang. Ya, apa yang terjadi? Sulhul Hudaybiyah. Apa? Perjanjian Hudaybiyah yang terkenal itu. Ya. Nah, setelah perjanjian Hudaybiyah, karena kenapa Rasulullah tidak mau lagi ini kaum muslimin tidak aman. Kita harus perjuangkan ini. Ya, bagaimana cara perjuangkannya? Yang pertama tumpas orang-orang Quraisy. Ya, dan ditumpas ini bukan dibunuh maksudnya. Dibuat beriman. Nah, nanti kita secara singkat kita cerita ya. Jadi Rasulullah ke Mekah mengatakan saya mau umrah ya
saya mau berumrah, masukkan saya ke situ. Maka mereka dilarang dan mengatakan tidak boleh, nanti tahun depan. Oke, kalau begitu ya kami akan datang tahun depan dan bikin perjanjian, ya perjanjian. Nah, berarti sudah jinak, ya sudah jinak ini orang-orang Quraisy ini selesai. Nah, akhirnya apa? Tidak berhenti di situ. PR kedua kan tiga faksi jadi dua. Najd itu Arab Najd itu sudah diselesaikan, Quraisy sudah diselesaikan dalam perjanjian terakhir Khaybar. Ya, orang-orang Yahudi. Ya. Bagaimana caranya? Dia datang. Jadi selesai dari Quraisy, dia tidak mau berhenti. Ya, tanam mari datang lagi ke orang-orang Yahudi dan mengatakan, ya bukan mengatakan, tapi ya karena tidak mau menyerah, orang-orang Yahudi ini akhirnya diperangi. Itu Khaybar. Ada 8 bentengnya, 8 lapis. Ya, benteng yang kokoh. Ya, tidak ada bangunan di sini kayak yang Samai. Ya, sangat lebar, susah ditembus. Pintunya saja harus diangkat kurang lebih 20 orang. Ya, pintu yang tebal. Ya, dan mereka punya cadangan makanan yang sangat banyak. Khaybar itu ya, hampir 1 bulan dikepung baru bisa diselesaikan. Ya. Kemudian selesai dari Khaybar itu akhirnya menang. Ya, dan ini juga, ya ini sebagai penutup juga. Sebenarnya masih panjang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, menunjuk seseorang ya untuk memimpin penyerangan kepada orang-orang. Siapa yang ditunjuk? Yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya. Ketika ditunjuk Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Pak, sini mataku." Ya. Ini dalam hadis sahih. Ya, saya tidak bisa Rasul. Maka apakah mereka sampai mereka menjadi seperti kita? Masuknya baik, yaitu menjadi orang yang beriman. Jadi memang Islam itu bukan untuk membunuh, bukan. Berdakwah, digunakan untuk berdakwah. Kemudian akhirnya sampailah kepada ya dakwah yang lebih luas lagi, menyurati raja-raja. Ya, di raja-raja semua disurati masuk Islam supaya selamat. Aslim taslam. Ya, dalam suratnya Nabi masuk Islam ya supaya selamat lino akhirat. Ya, selamat dunia akhirat. Makanya dalam ayat idza jaa nasrullah itu ya yadkhuluna an-nasa fi dinillahi afwaja. Masuk Islam lah banyak bergelombang orang masuk Islam. Disitulah puncak kemenangan lalu sampai kemudian Rasulullah wafat. Ya, Rasulullah wafat. Apa selesai? Seperti kita katakan tidak selesai. Ya, Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan perjuangan, Umar bin Khattab melanjutkan perjuangan, dan seterusnya tidak pernah berhenti perjuangan. Yang ingin kita katakan jamaah sekalian dirahmati Allah, jangan sampai semangat perjuangan ini kita cukupkan. Yang penting seperti kita katakan, yang penting basroma, boleh jangan sambayang, ya, dan seterusnya. Apa itu main? Saya tidak peduli. Ya, lakukan perubahan dari berbagai aspek dari diri kita, ya, perubahan dari aspek pendidikan, ekonomi, politik, ya, dan lain sebagainya. Itu kita menjadikan rencana-rencana seperti Rasulullah SAW lakukan agar supaya Islam ini ya betul-betul ya, menjadi rahmatan lil alamin dan kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas setiap usaha-usaha kita untuk memperbaiki kehidupan di dunia. Saya kira ini ya Mas sekalian sudah masuk waktu Isya. Ya, sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya ya, dan jangan kita berharap jangan sampai ini hanya menjadi kajian saja ya, tapi lebih daripada itu kita berharap ini bisa dibawa ke rumah, kita bisa praktekkan, laksanakan, amalkan ya, dan seterusnya sampai betul-betul kita mengakhiri hidup ini dalam keadaan berjuang sebagaimana Rasulullah, para sahabatnya, dan sampai saat ini yaitu para dai, para mujahidin, orang-orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.